bersyukur karena Kau baik dalam hidup kami. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang ada dalam hidup kami, yang membuat kami bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami dengan kerendahan hati kami mau tunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan otoritas-Mu ya Bapa, membuat hidup kami untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ubahkan hidup kami ya Bapa, dengan hikmat pengetahuan yang Tuhan berikan kami kepada kami hari ini ya Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan otoritas-Mu yang bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Kami hadirkan Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menjamah setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hati kami siap terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom alaikum. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, bahasa apa itu? Maksudnya salam apa itu seperti itu? Ataupun saya berkata shalom Elohim. Bapak Ibu bisa menjawabnya Elohim shalom. Bapak Ibu, shalom alaikum ini bahasa sehari-hari bangsa Israel ya, sampai sekarang. Mereka kalau bertemu satu sama lain atau dalam artinya sinagog, mereka mau menyampaikan salam kepada jemaat Tuhan, mereka menggunakan kata shalom alaikum. Ya, dibalasnya adalah alaikum shalom atau V alaikum shalom. Ada kata V-nya di depan Bapak Ibu. Ini bahasa Ibrani Bapak Ibu, atau bisa juga menggunakan bahasa Aram, bahasa sehari-hari ya. Orang Yahudi, bangsa Israel gunakan Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mau lebih dalam, saya mau katakan Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan kata shalom, shalom itu bukan seperti kata yang seperti kita waktu ketemu dengan teman kita, sahabat kita, shalom seperti itu biasa, bukan Bapak Ibu. Kata shalom ini kalau kita memaknainya lebih dalam, ini sebenarnya artinya adalah damai sejahtera Bapak Ibu. Kalau kau berkata shalom, maka damai sejahtera itu turun kepada kau menyebutkan kepada siapa itu shalom itu Bapak Ibu. Makanya kalau kita berkata kata shalom Bapak Ibu, harusnya dalam hidup kita penuh damai. Damai itu kita sampaikan kepada orang lain juga merasa damai sejahtera. Wah, lihat ini Bapak ini, ketika dia menyapa saya dengan kata shalom, wah luar biasa Bapak Ibu. Itu yang dimaksudkan dengan kata shalom Bapak Ibu. Nah, itu dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Ibrani, kata shalom itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata eirene Bapak Ibu. Eirene, mungkin ada yang bernama eirene sini. Oh, puji Tuhan. Itu berarti artinya damai sejahtera Bapak Ibu. Tapi bedanya begini Bapak Ibu, manusia punya damai sejahtera. Kata shalom ketika manusia sampaikan itu penuh dengan kemunafikan. Kenapa saya bilang begini? Karena berbeda dengan Yesus, Yeshua HaMashiach, punya kata shalom waktu dia berkata ketika dia ketemu murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia bertemu dengan murid-muridnya, dia kumpul murid-muridnya, dia berkata damai sejahtera bagi kamu semua. Kemudian dia hembusi Roh Kudus buat mereka. Ya, kemudian ketika waktu dia bangkit, sebelum naik dia bangkit dari kematian, kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya takut semua. Pada waktu itu Bapak Ibu, mereka berkumpul ketika itu Yesus muncul, Yeshua HaMashiach muncul, dan Yesus berkata begini, Shalom dalam bahasa Yunaninya, eirene, yang artinya damai sejahteraku kuberikan kepada kalian semua. Bapak Ibu, Yesus punya damai sejahtera ini berbeda dengan manusia yang tadi saya bilang ya. Waktu Yesus datang ke dunia ini, dia membawa sebenarnya kerajaan Allah turun ke dunia ini. Tapi kalau orang yang tidak percaya Yesus Kristus, maka matanya secara jasmani tertutup. Kalau secara rohani dia akan tahu, wah ini luar biasa. Yesus datang ke dunia ini, dia membawa kerajaan Allah turun ke bumi. Kenapa saya mengatakan? Waktu Yesus turun di Danau Genesaret, dia menginjakan kaki setelah dari perahu ya, dia turun menginjakan kaki, kemudian situ bertemu dengan siapa? Orang yang gila ya. Orang yang gila ini dipenuhi dengan yang namanya legion Bapak Ibu. Tahu tidak legion itu siapa? Legion itu adalah penguasa pimpinan tertinggi di wilayah itu ya Bapak Ibu. Ada pimpinan-pimpinan lain, ibaratkan iblis atau setan. Tapi legion ini pemimpin dari banyaknya pasukan juga. Pasukan artinya kalau
setan, jin, iblis segala apa, dia punya pimpinan namanya legion ini. Dia memimpin banyak pasukan, tapi di daerah situ, ketika Yesus turun menginjakkan kaki, apa yang terjadi Bapak Ibu? Legion itu berkata apa? Tidak tahu Bapak Ibu. Jangan siksa kami. Bahkan mereka ketakutan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus sementara ketika injakan kaki ke bumi, maksudnya adalah mati, turun di situ, kemudian kerajaan maut itu goncang Bapak Ibu. Iblis itu goncang Bapak Ibu. Itu sebenarnya kalau kita melihat, tapi ya untuk lebih dalam, saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan yang sering kita baca, tapi saya rindu ketika saya baca, saya gali firman Tuhan ini, saya merenungkan, ternyata ada kebenaran yang luar biasa Bapak Ibu, yang waktu itu Yesus sampaikan atau Yesua Masih sampaikan kepada murid-muridnya yang pertama dan orang-orang pada waktu itu ikut Yesus. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak melihat Yesus pada waktu itu? Yesus berkata, berbahagialah kita yang percaya Bapak Ibu, tapi tidak melihat. Bayangkan, orang yang hidup dengan Yesus Kristus saja masih bisa jatuh ya. Mohon maaf. Waktu murid-murid Yesus ikut Yesus masih sering jatuh, tapi Yesus tidak pernah usir mereka. Justru Yesus bimbing mereka sampai mereka mengerti, sampai mereka totalitas hidup mereka berikan untuk Tuhan. Maka hidup mereka hasilnya dahsyat-dahsyat dan luar biasa. Sampai ini Alkitab ini bisa ada sampai saat ini, sampai kita bisa pegang baik dalam fisik maupun Alkitab, itu semua karena mereka Bapak Ibu yang Tuhan pakai. Makanya bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu? Saya bertanya kepada kita, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita memberikan kata shalom kepada orang-orang kiri kanan kita itu shalom yang damai sejahtera betul-betul, atau hanya main-main saja Bapak Ibu? Mari mulai hari ini, kalau kita berkata shalom, berarti itu artinya kita harus memaknai itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera dari mana? Bukan dari manusia, dari Allah, Elohim, dari Yesus Kristus yang diberikan kepada kita harus bagikan buat orang lain. Amin. Nah Bapak Ibu, saya ingin bersaksi dulu. Ya, saya memang kecil, saya sekolah minggu ya dari sini Bapak Ibu. Saya sekolah minggu dari sini sampai saya selesai sekolah minggu, saya kaum muda lagi. Bahkan saya datang bulan Februari, saya datang ke Sorong sini. Saya bawa istri saya datang tuh saya kaget. Ini ketua kaum muda kami ini, dari saya punya zaman gitu, saya kaum muda sampai sekarang tidak pernah tergantikan Bapak Ibu. Saya ini heran, maksudnya heran bukan heran karena apa, bukan. Tapi saya bilang wah luar biasa sekali. Dari kaum muda waktu saya masih kaum muda, ketua kaum mudanya, saya sebutkan saja Bapak Billy saja, ketua kaum muda lagi waktu itu, sampai sekarang saya datang, saya juga kaget, wah luar biasa sekali nih, seberapa tahun ini memimpin anak-anak muda di dunia ini Bapak Ibu. Nah, ketika saya datang, saya bertemu Bapak Ibu, kami bersalam-salam. Saya suka cerita karena saya pernah bersaksi bahwa Pak pendeta tadi, dia berdiri situ sampaikan diri dan itu sampai jadi kami pada bisa. Oke. Mohon maaf kalau saya salah bicara, tapi memang Bapak Billy itu saya panggil Tete ya. Saya punya Tete. Oke. Jadi saya panggil Bapak Billy ataupun Bapak siapa, mohon maaf, bukan karena saya merasa bukan saudara saya, tapi saya berbicara karena kita semua, jadi saya memanggil bapak-bapak, ibu-ibu ya. Oke, saya selesai kaum muda dan saya dipanggil Tuhan. Saya waktu itu dipanggil Tuhan di tempat sini. Saya menyatakan diri untuk ikut Tuhan. Saya tinggalkan, bukan berarti tinggalkan orang tua saya, tidak. Saya pergi ambil studi di Tomohon, ada sekolah dari GSIA punya, di sana saya ambil. Selesai, saya pindah ke Manado, saya selesai S1, kemudian Tuhan mempercayakan saya lagi untuk lanjut lagi Bapak Ibu. Saya sebenarnya sudah mau balik ke Papua, tapi saya bukan berpikir ya, tapi saya bertanya-tanya terus sama Tuhan Bapak Ibu. Saya bertanya begini, Tuhan, saya balik ke Papua, tapi kalau saya tidak mengerti baik-baik, saya ini seorang pendeta, maksudnya seorang hamba Tuhan yang Tuhan panggil. Kalau saya tidak mengerti baik-baik tentang firman Tuhan, Alkitab ini, maka saya bukan dikatakan hamba Tuhan Bapak Ibu.
Makanya ketika saya bertanya sama Tuhan, Tuhan suruh saya lanjut lagi. Tapi bedanya Tuhan suruh saya itu ambil S2 pendidikan, Bapak Ibu. Padahal kalau berpikir saya harusnya ambil S2 teologi lagi untuk memperlengkapi ya, linear ya. Jadi S1 teologi, S2 teologi. Tapi justru berbeda, harus ambil pendidikan. Saya bertanya-tanya, apa maksudnya Tuhan sampai Tuhan kasih begini, Bapak Ibu? Saya lihat pendidikan di Papua itu masih kurang, Bapak Ibu. Saya lihat pendidikan di Papua ini masih kurang. Maksudnya masih kurangnya apa, Bapak Ibu? Pendidikan agama Kristen, pendidikan teologi itu masih kurang, Bapak Ibu. Apalagi kalau Gereja punya sekolah, punya dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu luar biasa, Bapak Ibu. Ketika saya ambil studi pendidikan, saya belajar, Bapak Ibu. Saya belajar administrasi untuk pendidikan, bagaimana, Bapak Ibu. Saya belajar. Dan itu saya tahu, ternyata ada sesuatu, Bapak Ibu. Nah, ketika saya balik ke tempat sini, puji Tuhan, saya sudah selesai, saya bertemu dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya bawa istri saya, Bapak Ibu. Sebenarnya istri saya paksa untuk datang ke Niel, Bapak Ibu. Sebenarnya saya ada jadwal pelayanan di Rema, tapi saya paksa untuk datang ke Niel. Maksudnya mungkin istri saya mau lihat di mana itu tempat saya besar, maksudnya terima Tuhan di gereja mana gitu. Akhirnya minggu kemarin saya bawa, saya undang, kami duduk di belakang dan bersyukur dia lihat, dia berkata, wah luar biasa. Saya bilang, jangan lihat luar biasa dari seperti ini, tapi lihat ini jemaat-jemaat Tuhan ini yang dulu tanam lutut ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala yang tanam lutut, ini lihat jemaat-jemaat Tuhan ini yang sampai gereja bisa jadi seperti begini. Makanya, ya, musiknya lagi luar biasa, Bapak Ibu. Saya kaget nih, hebat, luar biasa sekali. Tapi memang pergumulan kita harus menggenerasikan yang baru-baru ya. Kita harus, anak-anak itu harus diperlengkapi dengan keterampilan-keterampilan. Kalau tidak ada keterampilan di dunia pendidikan, itu tidak akan dipakai, Bapak Ibu. Makanya harus dengan keterampilan, anak-anak kita harus terus diberi keterampilan. Amin. Baik, itu sedikit kesaksian yang masih banyak, tapi kita harus dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu inti dari segala-galanya. Amin. Mari kita buka kitab kita dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Saya minta dengan kasih Kristus kita bisa berdiri bersama-sama untuk baca firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat 26. Dalam hitungan 1 sampai 3 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan menyebarlah kerusakan. Terima kasih, silakan duduk. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini kalau kita baca, kita sudah baca dari anak sekolah minggu sampai kita besar sekali ini, sudah jadi bapak-bapak, mama-mama, tete, nenek. Ketika kita dengar firman Tuhan ini, kita pasti sudah berpikir, oh ya ini berbicara tentang ini, saya sudah tahu ini berbicara tentang ini. Bapak Ibu, memang betul yang dalam pandangan kita masing-masing kita sudah pernah dengar firman Tuhan, itu betul. Tapi Bapak Ibu, izinkan saya, Bapak Ibu, saya ingin membawakan sesuatu mengenai perkataan Yesus yang sesungguhnya itu maksudnya apa. Waktu Yesus bicara ini, Yesus manusia ini, dia berbicara kepada murid-muridnya. Waktu dia di bukit, dia mengajar, ini maksudnya apa sebenarnya, Bapak Ibu. Saya ingin bagikan buat kita, Bapak Ibu, makanya izinkan kita duduk dengan baik-baik, kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita mengerti, supaya ketika kita pulang, kita tidak lagi lupa firman Tuhan itu, tapi kita mengerti terus dan kita lakukan terus dalam hidup kita. Amin. Lembaga kita memberi judul yaitu 2 macam dasar, Bapak Ibu. 2 macam dasar ini kebanyakan ketika orang mendengarkan khotbah tentang ini, pasti
Bicara tentang pondasi-pondasi rumah ini. Aduh, ini harus dibangun dari pasir dulu, dari batu dulu, kemudian dari apa lagi Bapak Ibu? Kayu, apalah segala apapun itu. Pasti berbicara, kita pikir pasti berbicara tentang pondasi-pondasi rumah. Bapak Ibu, itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi untuk lebih meyakinkan kita lihat apa maksudnya Tuhan. Nah, saya bagikan dulu ya Bapak Ibu latar belakangnya ya, introduksi dulu. Matius ini seorang yang dulunya dia adalah seorang pemungut cukai Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya, mereka panggil dia Lewi Bapak Ibu. Waktu itu dia sementara ya, dia punya kisahnya, dia duduk di pinggir di depan rumahnya, kemudian Yesus lewat dan Yesus panggil dia, kemudian dia memberi hidupnya untuk ikut Tuhan. Seorang pemungut cukai, seorang yang berdosa di kalangan bangsa Israel. Karena apa? Dia orang Israel, tapi dia melakukan pekerjaan bangsa Romawi. Romawi menyuruh dia untuk jadi pemungut cukai, memajak orang-orang Israel untuk uang-uangnya itu diberikan kepada dia dan dia berikan kepada bangsa Romawi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, justru ketika dia diperintahkan bangsa Romawi, yang dia lakukan adalah 2 kali lipat dia minta pajaknya. Yang satu masuk ke dia, yang satu dia harus kembali kepada bangsa Romawi. Itu pekerjaannya. Makanya orang Israel waktu itu lihat dia ini adalah orang berdosa. Waktu Yesus datang ke dia, orang-orang banyak lihat Sakeus kan kepala pemungut cukai. Oh Yesus, kenapa kamu datang kepada orang yang berdosa ini? Karena di mata mereka pekerjaan ini berdosa. Karena pekerjaan ini menagih uang-uang mereka bawa kepada bangsa Romawi. Beda kalau waktu itu tagih uang mereka bangun ya, baik suci mereka baik untuk pelayanan mereka, itu paling mulia. Tapi ini berbeda Bapak Ibu. Nah makanya Matius ini adalah seorang penulis kitab yang kita baca ini. Matius ini dia sendiri yang menulis kitab ini Bapak Ibu. Perjuangannya panjang Bapak Ibu. Nah Matius ini pelayanannya ini lebih kepada orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Kenapa kepada orang-orang Yahudi? Karena dari Matius ini kitab Injil. Jadi kitab Injil ini ada 4 kitab Injil. Matius, mohon maaf ya, ini sedikit pelajaran aja. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini adalah kitab Injil. Kalau dikatakan Injil ada berapa? Injil cuma 1, yaitu Yeshua Mashiach, Yesus Kristus. Injil ya. Injil itu cuma 1. Tapi kalau kitab Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bapak Ibu, Matius ini termasuk dalam Injil sinopsis. Sinopsis ini dalam bahasa Yunani-nya sin, artinya melihat secara bersama-sama, dan optik itu pokoknya mereka memandang secara bersama-sama. Jadi ada 3 kitab, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Jadi kalau kisah ini ada tercatat di Matius, berarti juga ada tercatat di antara Markus atau Lukas, pasti ada ceritanya yang sama. Makanya kalau kita belajar Matius, maka kita harus lihat juga kitab Markus dan Lukas. Nah, pelayanannya kepada orang Yahudi dari Matius, Markus, Lukas, kitab tertua adalah kitab Markus. Tapi kenapa Markus tidak ditaruh di bagian pertama perjanjian baru? Kenapa tidak ditaruh Markus paling pertama? Karena dari deretan tahunnya Markus yang paling tertua ya. Tapi kenapa Matius? Karena Matius melayani kepada orang Yahudi, kemudian dia melayani kepada orang-orang Yahudi, kemudian paling pertama Matius menulis silsilah Yesus Kristus, Yeshua Mashiach. Dalam pandangan orang Yahudi, kalau berbicara tentang silsilah, itu luar biasa. Orang Yahudi itu menghormati sekali yang namanya silsilah, Bapak Ibu. Dari silsilah, dari Daud sampai dari pertama sampai kepada Yesus, Yeshua Mashiach. Itu kenapa makanya akhirnya ditaruhlah Matius yang paling pertama. Matius melayani kepada orang Yahudi dengan ada tujuannya Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu tujuan pertama ini Bapak Ibu. Matius menulis ini, dia menulis kitab ini tujuannya untuk memberikan kepada setiap pembaca, siapapun yang membaca kitab ini, untuk tahu bahwa ada seorang saksi mata yang mengenal kehidupan Yesus, yaitu Matius Bapak Ibu. Jadi dia tulis ini supaya semua orang tahu bahwa ada seorang saksi mata yang betul-betul melihat pekerjaan Yesus, kehidupan Yesus melayani pada waktu itu. Yang kedua, tujuannya adalah untuk meyakinkan kita sebagai pembaca ya, zaman dulu. Karena kita ini adalah ya, mungkin kita yang menikmati lah firman Tuhan ini. Mereka yang paling pertama, mereka yang dapat firman Tuhan ini. Kita ini adalah bagian dari menikmati saja Bapak Ibu.
kita menikmati hasil dari mereka punya, maksudnya firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak Allah yaitu artinya Mesias yang dinubuatkan dalam PL ini dia yang sudah datang ini, Mesias ini, anak Daud ini. Makanya waktu orang buta dipanggil Yesus anak Daud, Yesus datang ke situ Bapak Ibu. Kenapa? Harusnya kan orang panggil Yesus orang Nazaret, justru dia panggil orang buta Yesus anak Daud, kasih manggil aku. Tapi dia panggil Yesus, orang-orang panggil Yesus orang Nazaret. Memang betul Yesus orang Nazaret, dia dari kampung Nazaret. Tapi berbeda dengan orang yang buta ini, dia panggil Yesus anak Daud. Kenapa? Berbicara tentang anak Daud, berarti keturunan Daud itu lahirlah seorang Mesias yang namanya Yesus Masiah, Yesus Kristus. Ketika Yesus melihat dia panggil nama anak Daud, Yesus bergerak. Yesus lihat, Yesus kamu berpikir, saya bilang ini, Yesus yang kepala, Yesus covid tes apa? Dia bilang, aduh, kenapa orang buta ini yang tidak bisa melihat dia panggil saya anak Daud, daripada orang-orang yang melihat ini tapi tidak kenal saya baik-baik. Itu Yesus. Yesus Masiah waktu dia bilang, dia kok hati hancur ketika lihat orang buta ini Bapak. Kenapa dia panggil saya anak Daud? Kenapa tidak panggil orang Nazaret? Justru dia yang panggil anak Daud. Yesus respon dia. Yesus bilang, kau mau menyelamatkan. Yesus menemukan dia dan dia diselamatkan Bapak Ibu. Amin. Makanya Bapak Ibu kalau kita belajar firman Tuhan, belajar baik-baik. Amin. Nah, yang ketiga, menunjukkan untuk bahwa kerajaan Allah dinyatakan di bumi ini melalui Yesus Masiah, Yesus Kristus itu. Seperti yang tadi saya berikan contoh. Nah, hari ini saya bagikan buat kita, apa sih yang sebenarnya dimaksudkan Yesus Kristus? Waktu Yesus bilang kepada murid-muridnya di bukit, ya ini khotbahnya dia di bukit dari pasal 5 sampai pasal 7. Ini khotbah Yesus di bukit. Yesus mengajarkan pengajaran-pengajaran yang dalam sekali, yang alkitabiah, yang harusnya kita ikuti. Maksudnya memang seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu kita ikuti. Tapi karena saya bicara tentang konteks Yesus mengajar di bukit, jadi ini yang maksudnya Yesus ajarkan dua macam dasar, yaitu hari ini kita akan belajar tentang mendengar dan melakukan. Yang dimaksud Yesus itu adalah mendengar dan melakukan. Dasar ini aja, tidak ada dasar fondasi. Ini agak sedikit berbeda. Karena yang Yesus yang maksud Yesus malah mengajar kasih tahu adalah cuma dua ini aja dasar, yaitu mendengar dan melakukan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca baik-baik pasal 5 sampai 7, perikop terakhir itu tentang dua macam dasar ini yang Yesus perintahkan. Karena kenapa? Yesus sudah ajar, Bapak berbahagialah kamu pasal 5, doa Bapak kami, jangan khawatir, semua apapun itu sampai pada pasal 7. Baru Yesus bilang, ingat ya, dua macam dasar ini jangan kamu lupakan dalam hidupmu, yaitu mendengar dan melakukan yang Yesus suruh itu. Hari-hari ini kamu khawatir, pasti khawatir Bapak Ibu. Tapi kalau kita mendengar perkataan Yesus yang maksudnya ini, kita mendengar baik-baik, kita akan tahu, untuk apa saya khawatir? Saya tahu dia yang memperhatikan saya. Minggu lalu Bapak membagikan firman Tuhan yang luar biasa. Saya tahu dia terus menolong saya. Makanya hari ini saya bagikan buat kita. Nah, saya tadi bilang kalau kita dengan firman Tuhan ini masuk kita biar pondasi batu yang enak, yang apalah segala apapun itu pasti kita. Tapi saya mau bagikan bahwa Yesus seperti ini, begini contohnya. Bapak Ibu adalah murid-muridnya. Kalau Yesus ini bukan saya ya, maksudnya ini hanya ibaratkan contoh aja. Ini Yesus di bukit kemudian dia mengajar. Ini betul-betul dia mengajar ini. Dan dia punya maksud pesannya yang sebenarnya itu apa? Mari kita lihat. Nah, hal pertama tentang mendengar dan melakukan Bapak Ibu. Saya tidak hafal apa Bapak Ibu. Saya mengharapkan buat kita mengerti firman Tuhan ini tentang mendengar dan melakukan. Hal pertama kalau kita lihat di Matius 7 ayat 24 dan ayat 25. Ini ayat yang simpel. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu kalau berbicara tentang ini pasti saya tadi bilang fondasi segala apapun itu pasti ya. Tapi hari ini saya bagikan begini Bapak Ibu. Waktu Yesus bilang kepada murid-muridnya begini, setiap orang yang mendengar
dan melakukan perkataan Yeshua HaMashiach, Yesus menyebut mereka adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana ini Yesus umpamakan mereka ini disamakan dengan orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi Bapak Ibu. Saya ingin bagikan supaya kita belajar ya. Amin. Biar kita sudah tua, kita masih muda, kita belajar ya. Karena saya senang waktu saya ikut seminar di hari Senin lalu di Hotel Said, saya tidak datang pertama karena saya berpikir saya itu lewat online saja karena sudah dibagikan ya oleh Bapak Olaf di Facebook. Saya mau ikut online tapi tiba-tiba pas Bapak Gembala Reno lagi telepon, saya di mana? Pergi sama-sama tidak di hotel saya. Oh ya sudah, saya pergi. Sebenarnya saya sendiri tapi sudah ada istri lagi. Kami pergi, tapi kami juga tidak dapat tempat karena sudah banyak jadi nggak enak kan masuk ke bagian depan gitu. Jadi kami duduk di bagian atas, bagian belakang. Duduk, saya dengar yang saya lihat itu adalah begini Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya salah berkata nama pastornya, Pastor Reuven Berger ya. Kemudian Pastor Benyamin Berger yang lalu menyampaikan Pastor Benyamin ya. Pastor Ruben Berger. Nah, ketika dia menyampaikan dalam bahasa Inggris, yang saya lihat ini Bapak Fred Kamu. Bapak Fred, mohon maaf. Jadi Bapak Fred ketika dia menerjemahkan itu dari bahasa Inggris ke kami yang bahasa Indonesia ini, saya bilang ini luar biasa Bapak. Kenapa Bapak? Yang tua saja bisa terus belajar, yang tua saja terus bisa memberitakan firman Tuhan lewat keterampilannya bahasa Inggris. Dia memberikan penerjemahan buat kami mengerti Bapak Ibu, penjelasan tentang dari Pastor Ruben Bapak Ibu. Bahkan kita menjadi saya lihat ini, wah orang ini sudah luar biasa. Saya tidak tahu umurnya berapa, tapi saya berpikir bahwa luar biasa. Bagaimana dengan kita? Justru yang datang kemarin itu semua orang tua Bapak Ibu. Bagaimana saya pikir anak-anak muda di mana nih? Mereka punya semangat untuk mendengarkan pengajaran itu mana? Jadi saya pikir Tuhan ini kayak harusnya harus lakukan pemulihan besar-besaran supaya anak-anak muda itu bukan orang-orang, bukan saya orang-orang tua ya, orang tua itu sangat luar biasa. Karena begini Bapak Ibu, orang tua saja sudah tua, tapi mau mendengar terus, mau belajar terus Bapak Ibu. Sebenarnya firman Tuhan ini. Apalagi yang bawa ini langsung dari Yerusalem, ya, dari Yerusalem keturunan Lewi ya, Imam besar Harun Bapak Ibu. Ini keturunannya, dia membagikan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Saya dengar itu luar biasa Bapak Ibu. Nah itu hanya sebagian sedikit aja buat kita supaya kita harus terus belajar. Nah kata mendengar waktu Yesus bilang, setiap orang yang mendengar dan melakukan perkataan Yesus, dia disebut orang bijaksana. Nah Bapak Ibu, saya bilang Alkitab kita diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya ajak kita untuk belajar ya bahasa aslinya Bapak Ibu. Bahasa aslinya yaitu dalam bahasa kitab PB ini diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu adalah bahasa Yunani Bapak Ibu. Memang di dalamnya waktu Yesus menyampaikan ada menggunakan bahasa Aram, bahasa sehari-hari waktu itu. Ada juga Yesus menggunakan bahasa Ibrani kalau digali lebih dalam. Tapi pada umumnya orang mengetahui bahwa PB itu ditulis dalam bahasa Yunani karena teks mereka dapat teks aslinya adalah bahasa Yunani. Bapak Ibu tahu tidak? Kata mendengar yang dimaksudkan Yesus waktu Yesus bicara kepada murid-muridnya itu menggunakan kata aku, ini bahasa Yunani, aku, tapi itu dibaca jadi aku itu yang artinya dalamnya seperti ini Bapak Ibu, memperhatikan, ya, kita mengerti, kita memahami, kita mencari tahu. Itu yang sebenarnya Yesus bilang. Yesus maksudnya begini, setiap orang yang mendengar, berarti Yesus bilang begini, setiap kalian semua murid-muridnya dengan para orang-orang yang waktu itu ikut, Yesus bilang, kalian harus perhatikan ya, mendengar ini maksudnya Yesus ini, kalian perhatikan baik-baik setiap ucapan saya. Kalian harus memahami baik-baik ucapan saya. Kalian harus mencari tahu sampai kalian tahu itu benar-benar itu ucapan saya yang benar. Kalau ucapan saya salah, itu bukan.
Tapi kalau ucapan saya benar, kalian cari terus sampai dapat. Itu yang dinamakan Yesus punya maksud, mendengar baik-baik. Nah kemudian kata melakukan, mari kita lihat dalam bahasanya Yunani menggunakan kata poieo. Jadi akuo, poieo. Aku kai oponye, aku kai poieo. Kai itu dan ya. Tapi poieo ini artinya melakukan. Ini sebenarnya Yesus bilang begini. Ini lebih dalamnya, dia punya arti lebih dalam dari bahasa Yunani itu begini. Setiap orang yang mendengar, mengerti, memahami, dan mau memperhatikan, dan mau cari tahu, dengar baik-baik itu, kata Yesus Al-Masih, dan mau melakukan ini lebih dalamnya ini, berkomitmen, berjanji melakukan perkataannya Yesus itu. Sebenarnya itu Bapak Ibu, makanya waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini sebenarnya perkataan yang sebenarnya begini. Dia mau supaya murid-muridnya itu semua perhatikan baik-baik, mengerti baik-baik, memahami baik-baik firman Tuhan yang disampaikan Bapak Ibu. Kalau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, maka jemaat sebagai jemaat kita harus memperhatikan baik-baik. Kita harus berusaha untuk mengerti firman Tuhan itu. Kita memahami. Kalau ada yang ganggu-ganggu kiri kanan kita, iblis mulai pikiran kita mulai terganggu di tempat lain. Kita tolak itu supaya kita fokus kepada pemberitaan firman Tuhan Bapak Ibu. Itu yang Yesus maksud waktu itu, supaya kita mendengar baik-baik, memahami, mengerti, cari tahu, perhatikan baik-baik, supaya kita lakukan ini bukan hanya sekedar. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita artikan bahasa Indonesia melakukan ya, itu adalah sesuatu yang kita kerjakan ya, itu yang dinamakan melakukan. Tapi dalam bahasa Yunani, melakukan itu artinya berkomitmen betul-betul melakukan itu. Bapak Ibu, makanya Yesus bilang dua dasar ini paling penting. Kalau kau tidak lakukan maka jangan-jangan Tuhan tolak engkau Bapak Ibu. Makanya Yesus bilang, biar kau buat mujizat, biar kau sembuhkan orang, biar kau bikin mujizat sebanyak mungkin. Tuhan bilang apa? Dengan engkau pembuat kejahatan yang tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak melakukan perkataan Yesus. Bapak Ibu, itu yang nanti kalau kita tidak mendengar baik-baik dan tidak melakukannya, di weddingnya Tuhan bilang apa? Hanyalah engkau yang tidak melakukan perkataanku. Makanya saya mau bilang perkataannya Yesus ini luar biasa kalau kita belajar baik-baik. Makanya yuk mari, kalau kita sudah mengerti baik-baik Bapak Ibu, mulailah hari-hari ini kita mulai belajar untuk Tuhan. Setiap apapun firman Tuhan, saya harus belajar baik-baik, saya harus dengar baik-baik, saya harus mengerti baik-baik, supaya saya melakukan itu dengan komitmen sungguh-sungguh Bapak Ibu, bukan sekedar melakukan biasa-biasa. Makanya nanti ada dua tipe kriteria. Kriteria pertama ini adalah orang yang mendengar ya, kita yang sudah mendengar dan kita mengerti, kemudian kita berkomitmen. Bapak Ibu pasti sudah berkomitmen, Tuhan saya akan lakukan firman Tuhan ini. Nah, hari ini saya belajar, saya akan lakukan ini, lakukan dalam hidup saya. Makanya ketika kita berhasil lakukan itu, Yesus bilang, kamu dan saya, kalau kita melakukan dan mendengar baik-baik yang dimaksudkan, Yesus bilang kamu adalah orang yang bijaksana. Amin. Kita adalah orang yang bijaksana kalau kita mendengar dan melakukan yang tadi saya bilang itu. Maksud yang sebenarnya itu Bapak Ibu. Kita disebut orang bijaksana. Bapak Ibu, apa lagi artinya bijaksana Bapak Ibu? Saya mau bagikan buat kita bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya dari bijaksana adalah pronimos Bapak Ibu. Kata pronimos ini dalam bahasa Yunaninya itu adalah pikiran sehat, masuk akal, akal sehat, orang yang cerdas, bijaksana. Jadi waktu Yesus bilang orang-orang ini yang melakukan ini yang disebut bijaksana. Bijaksana itu bagaimana? Bijaksana itu orang-orang yang pikirannya sehat, akalnya sehat. Jadi kalau dia berpikiran sehat, maka dia akan lakukan yang Yesus katakan itu. Yesus masih katakan. Tapi kalau dia pikiran tidak sehat, maka dia tidak akan pernah lakukan. Makanya kriteria kedua Yesus bilang apa? Bodoh. Dia sama seperti orang bodoh yang hanya mau mendengar, datang hari Minggu mendengar, pulang dari situ tidak lakukan. Mohon maaf ya, ini kata firman Tuhan. Ini kata Yesus yang bilang, bukan saya. Yesus bilang ini kamu orang bodoh. Itu kalau kamu tidak melakukan. Tapi kalau kamu melakukan, kamu mendengar dan melakukan, maka Yesus bilang kamu orang yang pikirannya sehat. Ini yang masuk gereja ini adalah orang-orang yang memang sehat dan bijaksana,
yang mengerti baik-baik dan masuk akal pikirannya, akal sehat masuk. Itu orang-orang bijaksana. Itu yang Yesus maksud, Bapak Ibu. Makanya Yesus umpamakan ketika dia pikirannya sehat, maka dia mengerjakan sesuatu itu adalah dia membangun rumah di atas batu, ya. Dia membangun rumah di atas batu. Mari kita lihat apa yang sebenarnya Yesus maksud ketika Yesus umpamakan orang yang sehat ini membangun rumah di atas batu. Mari kita lihat Lukas 6. Ini ceritanya sama juga terdapat dalam Lukas. Kalau di Markus tidak mencatat, jadi saya ambil Matius dan Markus dan Lukas ini. Lukas 6 ayat 47-48 saya akan baca. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Bapak Ibu tahu tadi tidak? Matius berkata bahwa Yesus menyamakan orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Yesus bilang mereka orang bijaksana, orang yang mendirikan rumah di atas batu, ya. Makanya lebih dalamnya orang itu mendirikan rumah di atas batu. Lihat lebih dalamnya di Lukas. Lukas catat lagi, bantu untuk memperjelas. Ia sama ayat 48, Lukas 6 ayat 48. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Lihat baik-baik. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Sampai di situ aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, orang ini bukan hanya sekedar mendirikan rumah di atas batu. Yesus umpamakan begini. Karena Yesus pelayanan di bukan Indonesia, tanah subur. Yesus bukan pelayanan di tempat yang banyak lautan, banyak air, sumber air segar, tanaman bisa tumbuh dengan segala rupa. Tidak Bapak Ibu. Zaman Yesus pelayanan ini di padang pasir, ya. Bangsa Israel itu penuh dengan pasir Bapak Ibu. Banyak pasir di sana. Makanya Yesus bilang, Yesus umpamakan orang ini mendirikan rumah di atas batu. Ini bukan sekedar begitu. Lukas mencatat lebih dalam. Ternyata Yesus punya maksud gini. Kalau dia mendirikan rumah, kalau seandainya pasir, ya lokasi yang dia mau bangun rumah, itu pasir semua. Bayangkan bagaimana dia mau menggali di pasir. Kalau dia gali 1 meter, belum dapat batu, dia akan gali terus. Di sini dikatakan dia gali dalam tanah. Dia gali terus. Mau sampai 10 meter belum dapat, dia gali terus. Bayangkan 1 kali 1. Kalau rumahnya besar berapa ini, dia gali sebesar itu. Dalam zaman dulu tidak ada alat kayak kita sekarang. Dengan sekarang, eksavator ataupun apa bisa angkat. Zaman dulu bagaimana Bapak Ibu? Susah. Makanya Yesus umpamakan orang ini. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya begini. Yesus umpamakan supaya kalau mau ikut saya, Yesus Masiah, kita harus belajar baik-baik, dalam-dalam, kita mengerti baik-baik perkataan Yesus, baik-baik mengerti, pahami, dan kita komitmen betul-betul, maka kita kerjakan itu. Makanya Yesus umpamakan dia ini seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, bukan sekedar mendirikan rumah di atas batu gitu. Israel itu berbeda, ya. Makanya saya bilang dia gali dalam-dalam Bapak Ibu. Tapi ada satu kisah di Petra, mungkin saya belum pernah pergi ke sana. Saya dulu juga pergi ke sana, tapi ya itu nanti. Tuhan nanti aku. Bapak Ibu tahu tidak? Petra, saya suka karena maksudnya saya belum pernah pergi ke sana, tapi saya suka searching, ya. Apa gunanya YouTube? Apa gunanya teknologi kita setting hal-hal yang baik? Saya searching ke sana, saya lihat sebenarnya tidak bagus. Kenapa tidak ada hijau-hijaunya begitu maksudnya? Karena tidak ada terlalu hijau-hijaunya, tidak terlalu banyak. Kalaupun ada hijau, seperti kayak tidak ada kehidupan Bapak Ibu. Karena lebih banyak pasir, panas juga di sana, ya seperti itu. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Saya mau bilang kepada kita, ketika saya lihat ada satu yang sekarang dijadikan cagar budaya, yaitu Petra. Itu daerah dekat Yordania, kalau tidak salah. Dekat daerah Yordania itu Petra ini adalah batu karang Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani-nya Petra yaitu batu karang. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang dikasih nama Petra, jadi Bapak Ibu sementara kasih nama batu karang, ya. Jadi batu karang sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Petra sini, berarti kamu panggil batu karang sini. Bapak Ibu jangan Bapak Ibu. Maksudnya Petra di sini karena Yesus tadi bilang didirikan di atas batu. Petra, kalau kita lihat di setting aja di Google atau YouTube, setting Petra itu adalah cagar budaya sampai saat ini. Karena kenapa? Di gunung batu, Petra ini gunung batu Bapak Ibu. Gunung batu yang dipahat oleh tangan manusia Bapak Ibu. Mereka membuat kuil-kuil atau rumah-rumah mereka, kota-kota. Nanti setting aja, mereka
dibuat sampai terlihat seperti, sampai sekarang orang berpikir kalau pergi ke sana, oh seperti Borobudur ya. Padahal tidak Bapak Ibu, ini tangan manusia. Orang zaman dulu, kalau saya bilang tadi ya, karena dia daripada saya susah-susah menggali pasir, kasih buang itu pasir, lebih baik saya cari gunung saja, baru saya bikin rumah tempat perlindungan Bapak Ibu. Saya pahat itu batu. Kalau Bapak Ibu lihat, luar biasa itu Petra di Yordania itu Bapak Ibu. Sampai sekarang bagus sekali. Itu terlihat rumah-rumah kayak gua-gua kecil bersusuk-susuk. Padahal itu tangan manusia yang buat. Waktu itu orang lakukan itu untuk supaya bisa berlindung dalam naungan. Nah makanya saya bilang, waktu Yesus bilang seperti ini, itu orang berarti harus baik-baik adalah dia betul-betul terus. Kalau mau dekat dengan Tuhan Yesus Tuhan Masia, kalau kita mau terus dekat dengan Elohim atau Allah, maka kita harus terus dekat dengan Dia, Bapak Ibu. Kita harus terus, jangan padam, Bapak Ibu. Makanya hal dua dasar ini, Yesus bilang mendengar dan melakukan yang tadi saya bilang, maka kau disebut orang yang bijaksana. Makanya kalau kita pikirannya sehat, kita sudah mengerti ya, pikiran sehat, maka kita akan lakukan. Oke? Kita dibilang orang bijaksana. Kriteria kedua, kita tanya, ini pasti sebenarnya, ini kena saya ini kena saya lagi. Nah, kriteria kedua mari kita lihat. Kriteria kedua ayat Matius 7 ayat 26-27. Kriteria kedua Matius 7 ayat 26-27. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat selanjutnya itu sama ya dengan yang tadi itu bicara tentang bangun rumah, begini-begini, semua itu pasti mau baik orang yang mendengar baik-baik dan melakukan firman Tuhan, dia disebut orang bijaksana pun tetap akan mengalami banjir, angin, ini ibaratkan masalah Bapak Ibu. Kita juga pasti tetap semua mengalami itu. Tapi bedanya itu orang yang bijaksana itu didirikan berbeda dengan orang yang bodoh ini. Mari kita lihat lebih dalamnya. Ayo. Nah, kata mendengar tadi itu sama dengan yang ayat yang 24 sama, tapi bedanya dengan sini kata tidak melakukan. Sama dalam bahasa Yunaninya poieo, tapi ada tambahan depan jadi me poieo, yang artinya tidak berkomitmen, tidak berjanji melakukan itu Bapak Ibu. Sekarang tinggal kita mereview kembali diri kita. Saya di bagian mana Bapak Ibu? Saya yang mendengar baik-baik dan melakukannya, atau justru saya yang mendengar Bapak Ibu, tapi saya sampai sekarang saya tidak pernah lakukan itu firman Tuhan. Ini perkataan Yesus, bukan saya Bapak Ibu. Saya yang menyampaikan kebenaran waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dan juga sampai saat ini kita bisa dengar, kita bisa tahu yang sebenarnya itu bagaimana. Bapak Ibu tahu tidak? Kalau kita mendengar, kita yang mendengar ini, saya juga termasuk yang mendengar. Kita ini semua mendengar Bapak Ibu. Saya tidak ambil dari luar Bapak Ibu, dari dalam aja. Kita semua mendengar. Tapi pertanyaannya bagaimana? Kita melakukannya atau tidak? Itu. Kalau kita melakukan, makanya hidup kita terus bahagia, damai sejahtera itu terus ada, sukacita terus kita lakukan. Makanya kita punya visi-visi yang baru. Saya mau coba, saya mau kaitkan ini. Orang Papua ini harus dengar langsung dari Yerusalem begitu. Itu sebuah visi Bapak Ibu. Itu Tuhan berikan kepada orang yang suka mendekat dengan Tuhan, makanya diberikan kepada dia untuk terus. Dari dulu saya tidak pernah lihat orang Papua bisa berbicara dengan orang Yerusalem masih Bapak Ibu. Saya tidak pernah betul. Serius, saya tidak pernah dengar. Nanti ketika saya kesempatan saya itu Bapak Ibu. Kesempatan saya itu. Karena kenapa? Belajar. Kami mau belajar terus. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan itu bukan anak Tuhan yang malas ya. Kita mau belajar terus, amin. Sampai tua tetap kita belajar, amin. Amin. Makanya mendengar sama, tidak melakukan. Makanya Yesus bilang kamu sama seperti orang bodoh. Tahu tidak orang bodoh ini dalam aslinya yaitu menggunakan kata moros. Kalau tadi orang bijaksana pronimos. Jadi pilih mau jadi pronimos atau mau jadi moros. Bodoh ini dalam bahasa Yunani-nya moros. Yang lebih tepatnya seperti ini, Yesus bilang gini, kamu mendengar saya dan kamu tidak melakukan firman Tuhan, kamu ini sama dengan orang bodoh. Artinya lebih dalamnya itu gini,
Kamu sama dengan orang yang tak bertuhan. Kamu datang ibadah tiap minggu, datang ke gereja menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, tapi kamu tidak punya Tuhan dalam hidupmu. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Itu yang Yesus bilang, bahwa kamu ini tidak punya Tuhan dalam hidupmu. Makanya Yesus bilang, kamu ini orang bodoh, orang yang tak bertuhan, Bapak Ibu. Jadi kita datang ke gereja menyembah Tuhan, ya, datang puji Tuhan, tapi Tuhan itu tidak ada dalam hidupmu. Itu yang Tuhan Yesus bilang waktu itu. Yesus bilang begini, kamu itu orang bodoh. Makanya Yesus ibaratkan sama, orang itu mendirikan rumah sama seperti yang tadi, tapi sayangnya dia mendirikan rumah ini di atas pasir, Bapak Ibu. Mari kita lihat apa yang sebenarnya maksud dalam atas pasir ini. Mari kita lihat lebih dalamnya lagi. Lukas 6, kita kembali lihat ke Lukas ya. Lukas 6 ayat 49, saya baca. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Bapak Ibu, yang dimaksudkan Matius mendirikan rumah di atas pasir itu, yang maksudnya adalah engkau mendirikan rumah di atas tanah tapi tanpa dasar. Bapak Ibu, maksudnya apa? Orang yang begini sukanya instan-instan, Bapak Ibu. Orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau mengerti firman Tuhan baik-baik, orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Makanya Yesus bilang, kamu ini orang bodoh, kamu ini orang-orang yang suka cari yang instan-instan saja, Bapak Ibu. Yang mendirikan segala sesuatu itu tanpa dasar, langsung begitu, langsung begini. Itu yang Yesus punya maksud begitu, Bapak Ibu. Yesus punya maksud dua hal ini aja, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya sampai sekarang buat kita, yang Yesus punya maksud itu mendengar dan melakukan itu yang mana? Yang mana, Bapak Ibu? Saya ajak kita hanya kembali, nanti baca aja dari pasal 5 sampai pasal ke-7 lagi. Yang waktu Yesus mengajar di bukit, Yesus mengajar, berbahagialah kamu karena nama saya kamu dianiaya, kamu tetap bahagia. Jangan khawatir, kamu tetap tidak khawatir meskipun kamu punya pergumulan besar, meskipun kamu punya masalah besar, tapi kamu tidak pernah khawatir. Itu karena kamu mengerti, mendengar baik-baik kamu lakukan. Ya, kemudian Yesus bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia. Jangan benci musuhmu ya, maksudnya berdoa bagi mereka. Bapak Ibu, ini Yesus bilang kita harus mendengar baik-baik perkataan firman Tuhan ini, dan kita lakukan itu, Bapak Ibu. Itu yang Yesus maksud. Makanya ending dari khotbahnya dia di bukit, dia bilang dua hal ini yang dasar, mendengar dan melakukan. Kalau kita hanya mendengar saja, kita tidak melakukan. Yesus bilang di sini di Lukas 6 ayat 46 ini. Yang tadi ya, di Lukas 6 ayat 46 di ayat sebelumnya ini sebelum Yesus bilang setiap orang yang mendengar perkataanku begini-begini. Ayat sebelumnya dia katakan, mengapa kamu berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Baru Yesus sambung, setiap orang, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia disebut orang bijaksana. Ya, jadi mari saja kita. Saya tahu Bapak Ibu, Jemaat Rema Peni adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan. Kenapa Bapak Ibu? Gereja Peniel Bapak Ibu, Jemaat Peniel Bapak Ibu. Kenapa adalah orang-orang yang saya bilang orang-orang yang mendengar dan melakukan. Bapak Ibu, kalau saya dari waktu sekolah minggu kecil, kalau saya lihat gerejanya cuma begini sampai saya datang kembali sudah menikah, saya datang kembali saya lihat gereja masih kecil, berarti engkau tidak mendengar dan melakukan. Tapi bedanya ketika saya datang, saya lihat orang luar biasa. Berarti tandanya apa? Tapi betul pengajaran firman Tuhan yang dibawakan Bapak Gembala, kita mendengar baik-baik, kita melakukannya. Makanya Bapak Ibu, kau bisa jadi orang sampai saat ini itu karena kau merespon baik-baik firman Tuhan. Kau bisa jadi orang saat ini itu karena kau respon baik-baik firman Tuhan. Kau mau mendengar baik-baik dan kau melakukan. Makanya Bapak Ibu, saya mau katakan, kita disebut orang yang bijaksana. Amin. Orang yang pikirannya sehat. Makanya yuk, mari kita terus melayani Tuhan. Amin. Amin. Sampai kita mati, kita layani Tuhan. Amin. Amin. Makanya Bapak Ibu, akhir dari firman Tuhan ini saya bagikan begini. Matius adalah seorang yang dulu orang bilang dia berdosa, Bapak Ibu.
Dia orang bilang berdosa Bapak Ibu. Orang Israel bilang dia berdosa karena dia sudah bergaul dengan bangsa Romawi, ikuti mereka punya aturan yang harus begini-begini, pajak uang, dikatakan orang berdosa. Tapi Yesus datang, Yesus bilang ini orang-orang Israel ini saya punya umat pilihannya dia. Saya punya umatnya ini. Saya kembalikan dia. Yesus panggil, dia ikut Yesus. Tahu tidak? Orang yang dulunya dibilang berdosa, orang yang dulunya mungkin di kalangan bangsa Israel melihat dia adalah bekerja tidak baik, bekerja yang tidak betul satu. Tuhan pakai Bapak Ibu, tahu tidak? Ketika Tuhan pakai dia menerima Roh Kudus, ya. Di hari Pentakosta dia menerima Roh Kudus. Dia memang tidak dicatat bahwa dia melakukan hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tidak? Tradisi gereja mencatat bahwa Rasul Paulus ini dia melayani pergi sampai ke Ethiopia. Dia ke Ethiopia, nanti tinggal cari aja di peta, tinggal Google searching aja ada di situ. Ke Ethiopia dan bertemu dengan Sri Kandake. Itu bisa lihat saja di Kisah Rasul 8 ayat 27. Nah, beberapa tulisan mengatakan bahwa ia direbahkan di tanah Bapak Ibu. Ini matinya. Ini mati Matius Bapak Ibu. Dia direbahkan di tanah dan dia dipancung kepalanya Bapak Ibu. Dengan alat apa Bapak Ibu? Waktu itu di abad 15-16 itu masih terkenal dengan alat yang namanya Albert kalau tidak salah. Itu seperti alat pancungan gitu, kayak kapak, ya. Kalau dipotong tali itu langsung jatuh, kepalanya putus, ya. Itu di zaman di abad 15-16 itu masih terkenal. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak terkenal ya, karena itu sudah gabung dulu. Nah bayangkan, dia pergi pelayanan sampai ke Ethiopia, dia bertemu dengan ini dan akhirnya masa hidupnya dia direbahkan. Ini dilempar Bapak Ibu, dan dia dipancung dengan itu alat yang bernama Heber, itu seperti kapak itu. Kalau orang mau potong baik-baik betul-betul itu Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Dia hanya mau memberitakan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dia memberitakan Injil ini supaya apa? Semua orang percaya sama Yesus Masiah. Supaya semua orang itu percaya sama Yesus Kristus. Makanya dia memberitakan Injil bahkan bisa sampai ke Indonesia Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya yuk hari ini jangan pernah main-main lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Dengar baik-baik dan kita lakukan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan berkarya dalam hidup kami ya Bapa. Kami tahu rohim yang membuat kami mengerti sehingga kami mau melakukan firman Tuhan ini ya Bapa. Tuhan, ketika kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, Kau mengajarkan kepada murid-murid-Mu dan bahkan kami yang hari ini mendengar Tuhan. Kami mau terus melakukan firman Tuhan, mau mendengar Tuhan, agar Engkau menyatakan kami adalah orang-orang yang bijaksana Bapa di zaman akhir ini ya Bapa. Untuk itu Tuhan pakai kami semua ya Bapa. Pakai kami menjadi alat-alat-Mu ya Bapa untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memateraikan dalam hidup dan hati kami ya Bapa. Biarlah terus kami digerakkan oleh Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hidup kami ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan, baik setiap apapun pekerjaan kami Tuhan, pakai kami secara dahsyat dan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan